BUMN dengan yang swasta nggak ada bedanya. Saya juga pernah beli saham PT Timah, ya. Habis saya beli saham PT Timah 290 naik ke 2.900 saya jual. Kemudian booming komoditis lari lagi ke 38.000 ya. Saya juga pernah punya saham PT Timah. Bahkan saya beli PT Timah itu saya jual villa saya yang mewah loh. Saya udah nggak punya uang lagi. Dulu ini 20 tahun yang lalu ya. Saya jual villa saya yang mewah itu luas 2.800, lantainya pakai marmer Itali. Saya mau beli saham, nggak punya uang, akhirnya saya jual villa saya itu untuk beli PT Timah ya, PT Timah. Jadi saya juga sama aja, swasta dan BUMN sama saja. Ya, saya juga belum lama kan beli Pegas di 1.100 ya. Jadi ketika saya menjual saham MBSS saya, semuanya seluruhnya ada uang cash, saya lihat PT Timah 1.100, saya dorong semuanya ya, terus naik ke 1.800. Jadi sama saja, kalau perusahaan BUMN yang bagus dan murah tetap saya beli ya, tetap saya beli. Jadi nggak ada bedanya. Dalam pengambilan keputusan untuk membeli saham-saham murah nih, terkadang tuh prospek kedepannya kan yang kita lihat tuh kurang bisa diprediksi gitu. Bahkan ya cenderung terkadang tuh prospek kedepannya terlihat suram. Kayak market in the short term is a very efficient place lah, tapi in the long term mungkin enggak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Palo tuh masih memperhatikan prospek dalam mengambil keputusan jika suatu perusahaan tersebut tuh dihargai terlewat murah gitu? Apakah masih melihat ini ada prospek gak ya ke depannya gitu? Apakah Pak Lo cuman yang penting murah udah ambil aja gitu? Ya tentu kita beli sesuatu lihat prospek masa depan. Masa depan nggak dilihat ya. Justru masa depan itu, prospek masa depan itu segalanya ya. Karena kita membeli saham satu perusahaan itu karena kinerjanya di masa yang akan datang ya. Banyak orang yang berkata kepada saya, kenapa beli perusahaan yang rugi ya, yang rugi. Tapi dia nggak tahu yang perusahaan yang rugi itu sekarang valuasinya kan cuma 1 triliun lebih ya, 1,7 triliun kira-kira. Padahal di dalamnya punya properti masih ada 20 triliun di dalamnya, kan orang nggak tahu ya. Di dalamnya itu banyak isinya. Memang properti lagi susah, tapi kan ada sesuatu di dalamnya ya. Oi mau beli yo. Biasanya karakteristik seorang pemain saham itu begitu dia untung sedikit, wah dia senang, naik sedikit dia jual, dia take profit. Tapi kalau dia rugi banyak, dia simpen terus long term ya, long term dia simpen. Kalau nyangkut dia baru bisa jadi long term. Karena sebagian orang masih menganggap saham itu adalah judi ya. Apa beda seorang investor saham dengan spekulan, dengan seorang penjudi gambler ya Pak? Sebetul seorang investor saham itu bisa jadi dua-duanya Prof. Bisa jadi spekulan, bisa jadi gambler, dan juga bisa jadi investor saham, bisa investasi. Di mana garis pemisahnya? Yaitu kalau kita tahu apa yang kita beli, kalau kita tahu semuanya, kemudian kita membeli, ini perusahaan bagus dan murah, kita membeli, kita sedang berinvestasi Prof. Ya. Tapi kalau kita sama sekali tidak tahu, kita hanya mendengar dari teman kita, dari pialang kita, dari tukang pom-pom, dari influencer. Kita membeli, kita tidak tahu sama sekali kondisi perusahaannya. Kita sedang berjudi Prof. Ya, berspekulasi. Ketika saya membeli saham satu perusahaan, saya tidak kaitkan itu dengan faktor pemilu,
ekonomi, sosial dan politik itu semua saya abaikan, ya, saya abaikan. Ketika saya menemukan Mercy yang dijual harga bajai, ya, saya nggak peduli, langsung saya beli saja. Ya. Mercy yang dijual di harga bajai di dunia nyata tidak ada. Mercy yang dijual harga bajai itu hanya ada di Bursa Efek Indonesia. Inilah rahasia dari Warren Buffett, bagaimana dia bisa mendapatkan uang sampai 1.500 triliun. Ya, ini rahasianya. Dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Never, never. Ya. Saya tidak pernah berinvestasi yang saya tidak tahu. Ya. Artinya apa? Dia tidak pernah investasi di tempat investasi bodong, dia tidak pernah masuk. Ya, karena dia investasi bodong kan kita invest kita nggak tahu. Ya, ternyata itu investasi bodong. Never, never. Dia tidak pernah berinvestasi dari apa yang dia tidak tahu. Ya, never. Banyak orang berinvestasi, dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia hanya ikut-ikutan teman, rekomendasi dari teman. Nggak tahu temannya dapat komisi kalau dia masuk gitu. Investasi bodong. Ya. Bisa juga kita berinvestasi karena rekomendasi, kita punya pialang saham, bagian riset, atau tukang pom-pom, influencer. Ya, akhirnya kita masuk jebakan, rugi kita. Ya. Tapi Warren Buffett nggak pernah beli kucing dalam karung. Dia tahu apa yang dia beli. Dia bilang, I never, tidak pernah. Dia bilang, berinvestasi di tempat yang saya tidak tahu. Ya. Bagaimana kita bisa tahu perusahaan yang kita beli itu? Ya, jadi jangan pernah membeli saham satu perusahaan sebelum membaca annual report. Ya, itu satu. Hampir semua orang beli saham hanya dengar teman, dengar pialangnya, nggak pernah baca annual report. Jadi harus baca annual report. Sebelum membeli saham satu perusahaan harus membaca annual report supaya kita tahu apa yang kita beli. Dari annual report kita bisa tahu siapa sih direksinya, komisarisnya, siapa sih pemegang saham mayoritasnya. Apakah mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang berintegritas, atau orang-orang yang tidak jujur, yang tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Ya. Jangan pernah membeli saham perusahaan yang dikelola oleh orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Uang kita bisa habis loh, bisa habis. Di dalam annual report juga kita tahu bidang usahanya apa. Ya. Ada bidang usaha yang jelek, ada bidang usaha yang bagus sekali. Ya. Kita bisa tahu. Di dalam annual report, laporan keuangan kita bisa tahu perusahaan ini penjualannya berapa, ya, labanya berapa, net profit marginnya berapa persen, return on equity-nya berapa persen. Berapa earning per share-nya, berapa price earning ratio-nya. Kita juga bisa tahu berapa modal perusahaan, berapa hutang perusahaan, berapa hutang dolarnya, ada berapa di kas, bagaimana dengan piutangnya, inventorinya kita pelajari semua. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung. Ya. Kalau kita semua sudah baca annual report, kita tahu perusahaannya, kita lihat, wah ini perusahaan bagus dan murah, kita membeli. Kita sedang berinvestasi. Ya. Tapi kalau kita semuanya nggak tahu, kita beli, kita sedang berspekulasi, Ya. Next, rahasia yang kedua. Warren Buffett bilang, be fearful when others are greedy and be greedy when the others are fearful. Ya. Takutlah ketika yang lainnya serakah dan serakalah ketika yang lainnya takut. Ya. Perkataan Warren Buffett yang kedua ini bisa bikin kita kaya. Ya. Ketika
semua orang takut, ya kita membeli. Semua orang takut artinya saham-saham dijual murah sekali, ya, perusahaan bagus yang dijual murah sekali, kita bisa membelinya. Ya. Kapan saat yang terbaik beli saham itu? Ketika semua orang takut. Ya. Kita beli dapat harga, perusahaan bagus dapat harga murah, kita simpan. Ketika pulih, kita jadi orang yang kaya. Cuan banyak nanti, bisa cuan banyak. Ketika COVID 3 tahun yang lalu, ya, IHSG kita turun loh ke 3.900. Begitu banyak barang murah ya. Kalau kita membelinya, kita simpan, wah sahamnya pada naik semua berlipat-lipat. Jadi kaya kita, ya, tambah kaya. Tapi perkataan Warren Buffett ini susah dilakukan. Kalau orang lain takut, kita beli. Waktu orang lain takut, kita ikut takut. Masalahnya kita ikut takut, kita jual lagi murah-murah, kita jual ya. Makanya Warren Buffett bilang ya, waktu subprime mortgage kan dia beli banyak, Bank of America dia beli sahamnya semua. Sekarang untung ya. Jadi membeli saham perusahaan itu ketika orang lagi takut semuanya, barang-barangnya murah. Kita beli, kita simpan, pulih kembali, IHSG kita naik ke 7.000, wah kaya kita, uang kita naik berlipat-lipat ya. Jadi kaya. Ingat perkataan Warren Buffett ini ya. Ketika orang takut saatnya beli. Jangan orang-orang takut ya ikut takut. Orang-orang berani kita jual. Jangan orang beli kita ikut beli, jangan ya. Biasanya karakteristik seorang pemain saham itu, begitu dia untung sedikit, wah dia senang, naik sedikit dia jual, dia take profit. Tapi kalau dia rugi banyak, dia simpen terus long term, ya, long term dia simpen. Kalau nyangkut dia baru bisa jadi long term. Kalau untung dia nggak tahan, dia jual. Ya. Biasa karakteristik seorang investor saham gitu. Ya. Jadi investor saham itu adalah orang yang takut untung tapi berani rugi. Untung sedikit dia jual, rugi sampai dia tahan terus sampai titik darah penghabisan. Ya. Dan saya tipe yang seperti ini, saya catat, takut untung, berani rugi, itu tipe saya gitu, saya banget gitu. Jadi sekarang saya di saham WIRG itu saya sabar karena nunggu naik. Sedangkan kalau kemarin BMRI Mandiri itu 2 hari naiknya 900 poin. Saya nggak sabar menunggu, baru naik sedikit saya udah langsung jual, nyesel banget gitu. Jadi sangat memainkan perasaan gitu. Terima kasih. Jadi bingung pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Pak loh, kalau kita punya uang, kita mau beli saham waktu dia turun, itu kita belinya langsung jebret. Jebret, nggak jadi gol, itu sudah di depan mata emas berlian bertatakan intan. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Meskipun uang saya hilang 90%, yang sisa 10% ini saya masih kaya loh. Mercy yang dijual di harga bajai di dunia nyata tidak ada. Mercy yang dijual harga bajai itu hanya ada di Bursa Efek Indonesia. Meskipun berapa bulan lagi ada pemilu, saya nggak peduli, ya, saya tetap akan beli. Kalau saham itu kinerjanya masih bagus, harga sahamnya turun terus, mungkin itu adalah kesempatan kita untuk membeli di harga murah. Ya. Jangan pikir nggak naik-naik, turun terus tiba-tiba nggak bisa naik ya. Tiba-tiba bisa naik, kita nggak tahu. Misalnya saya punya Penin Finansial 170 diam. Orang yang punya CFA bisa bilang itu value trap loh. Ya.
jebakan masuk. Ternyata harga sahamnya yang nggak naik-naik itu bisa naik dari 170 ke 775 ya. Jangan menganggap saham itu nggak bisa naik ya, karena masih bisa membukukan laba 2 triliun MNC ya. Siapa tahu tiba-tiba naik, kita nggak sangka ya. Mungkin itu kalau kinerjanya masih bagus, harga sahamnya turun terus murah, mungkin kita diberikan kesempatan untuk membeli murah ya. Ini bukan rekomendasi membeli atau menjual, cuman jawab pertanyaan saja gitu. Oi mau beli yo.